Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad menjadi nabi dan rasulku, wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku, wabil Ka'bati kiblata, Ka'bah menjadi kiblatku, wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan, hanya Engkaulah ya Allah yang maha penyayang. Amin. Berdoa selesai. Nah, bagaimana? Kalian sudah sarapan semua? Nah, kalau kalian belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kira-kira ada yang tahu materi apa ya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar materi pengukuran dan satuan waktu. Nah, Bu, pengukuran dan satuan waktu itu apa? Nah, kalian pernah melihat di rumah kalian itu ada jam dinding. Nah, kalian bisa mengukur suatu waktu melalui jam dinding. Nah, bisa juga ya di handphone yang dimiliki oleh orang tua kalian. Di situ ada waktunya ya. Nah, sekarang coba deh, Ibu akan memberikan beberapa contoh ya. Perhatikan. Nah, di situ ada gambar jam dinding. Ya, ada gambar jam dinding. Kira-kira ada yang udah tahu belum? Menunjukkan pukul berapa jam di samping. Coba di situ. Jarum pendeknya di angka berapa? Di angka 2. Nah, jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Ya. Kemudian jarum panjangnya ada di angka berapa? 12. Nah, itu menunjukkan menitnya. Nah, apabila jarum panjangnya berada di angka 12, itu bisa kita tulis titik 00 di belakangnya. Nah, beberapa nih Ibu akan menjelaskan beberapa contohnya. Alisa melaksanakan sholat sunnah tahajud pukul 2 pagi. Ya, jadi jarum pendek kedua, jarum panjangnya ke-12 itu bisa diartikan 02.00 pagi. Ya, itu. Nah, kemudian contoh berikutnya, Zulfa pulang sekolah pukul 14.00 siang. Nah, jadi jarum pendeknya kedua, jarum panjangnya ke angka 12 itu bisa juga diartikan menunjukkan pukul 14.00 siang. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari contoh tersebut? Ayo, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Nah, silakan ya di screenshot dulu ya. Apabila waktu pada tengah malam sampai 12 siang itu penulisannya 00.00 ya, bukan 24.00 ya, bukan ya. Nah, kemudian jam 1 pagi 01.00, jam 2 pagi 02.00, jam 3 pagi 03.00 dan seterusnya sampai jam 12.00. Oke, bisa dipahami ya? Nah, berikutnya, apabila waktu setelah 12 siang hingga malam penulisannya 13.00, 14.00,
15.00 dan seterusnya sampai 23.00. Nah, di sini perhatikan tabel ya, perhatikan tabel berikut ini. Ya, disimak. Dari pukul 1 siang dapat ditulis 13.00 hingga pukul 11 malam dapat ditulis 23.00. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kalau misalnya bisa dipahami, Ibu akan memberikan contoh berikutnya. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Menunjukkan pukul berapa jam di samping. Ada yang sudah tahu? Gimana coba? Nah, contoh yang pertama ini. Alisa belajar pukul 10.10 pagi. Nah, perhatikan jarum pendeknya. Jarum pendeknya ada di angka 10. Ini perhatikan ya, jarum pendeknya nih. Jarum pendeknya ada di angka 10. Nah, jarum panjangnya ada di angka berapa? Ada di angka 2. Bu, kok ini 10.10? Ini artinya berarti pukul 10 lebih 10 menit. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Ini karena coba ya dihitung bareng-bareng ya. Dari 12 ke angka 2 itu ada 10 menit. Kita buktikan. Hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi apabila waktunya di pagi hari, ya, itu ditulisnya 10.10 pagi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, contoh berikutnya. Zulfa tidur pukul 22.10 malam. Nah, ya kalau misalnya berada di malam hari, ya, ini bukan 10 lagi, tapi penulisannya adalah 22. 22 lebih 10 menit. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, contoh berikutnya menunjukkan pukul berapa jam di samping. Nah, ini coba perhatikan. Jarum pendeknya berada di angka mana? Oh, berada di antara 6 dan 7. Apabila jarum pendeknya berada di tengah-tengah seperti ini, kita melihatnya di angka sebelumnya. Nah, angka sebelumnya ini angka berapa? Ya, betul sekali, angka 6. Jadi, misalnya ya, waktu ini kita lihat di pagi hari. Nah, contoh kalimatnya, Alisa berangkat sekolah pukul 6.25 pagi. Bu, kok 25 belakangnya? Nah, itu menunjukkan bahwa pukul 6 lebih 25 menit. Nah, kita buktikan ya. Coba dari angka 12 ke angka 5. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini artinya ya, jam di samping jam ini itu menunjukkan 6.25 pagi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, apabila kita melihat jam ini pada sore hari, nah, contoh kalimatnya menjadi seperti ini. Ayah pulang kerja pukul 18.25 sore. Ya, oke. Kalau misalnya kalian masih bingung kok jadi 18, Bu. Nah, perhatikan tabel yang sudah Ibu suruh screenshot tadi. Ya, kalau misalnya pukul 6 itu kalau misalnya sore menjadi 18, ya. Contoh berikutnya. Nah, kira-kira di sini ada jarum pendek ya antara 10 dan
11. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya jarum pendeknya berada di antara tengah-tengah seperti ini, ya, berarti yang kita tulis adalah angka sebelumnya. Ya, perhatikan contoh kalimatnya. Alisa belajar pukul 10.46 pagi. Bu, ini 46-nya dari mana? Nah, kita hitung nih. Ya, kita hitung dari 12 ke jarum panjang yang menunjukkan di angka 9 ini. Ya, ini dijumlah semua, ini garis-garisnya semuanya. Jadi setiap berpindah satu angka itu 5 menit. Ya, setelah dihitung sampai sini. Nah, di sini jumlah keseluruhannya adalah 46 menit. Bisa dipahami ya? Oke, nah contoh berikutnya, apabila kita melihat jam ini pada malam hari, kalimatnya menjadi seperti ini. Zulfa tidur pukul 22:46 malam. Ya, oke. Apabila Bu, kok jadi 22? Nah, silakan. Tadi kan Bu Eka udah suruh screenshot tabel sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Nanti silakan dilihat lagi. Kalau jam 10 pada malam hari, kita tulisnya 22. Oke, sudah paham? Nah, apabila sudah paham, ya, silakan coba kerjakan tugas latihan 1 nomor 1 sampai 15. Di situ ada beberapa soal mengenai jam, ya, waktu di pagi hari dan di malam hari. Oke. Nah, materi selanjutnya mengubah satuan waktu. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada tangga. Nah, ada tangga dari detik ke menit, kemudian ke jam. Ada jam ke menit, kemudian ke detik. Ya. Nah, perhatikan. Satu hari itu ada 24 jam. Nah, buku 24 jam. Nah, dari jam 1 pagi, jam 2 pagi, dan seterusnya sampai jam 12 malam. Itu kalau misalnya kita total itu ada 24 jam. Ya, dari pagi sampai malam. Gitu. Nah, kemudian satu jamnya itu, ya, satu jamnya itu ada 60 menit. Ya, jadi setiap satu jam itu butuh 60 menit. Oke? Nah, kemudian 1 menitnya itu ada 60 detik. Ya. Nah, setiap 1 jam ada 3.600 detik. Bu, banyak banget 3.600 detik. Iya. Ya, berarti 1 jam itu kita kalikan 60 menit sama 60 detiknya tuh kita kalikan. Jadi total keseluruhannya dalam 1 jam itu 3.600 detik. Nah, silahkan bisa di screenshot dulu. Ya, ini satuan waktunya. Sudah? Oke, kalau misalnya sudah di screenshot. Nah, perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Yang pertama, 3 menit sama dengan titik-titik berapa detik ya? Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, perhatikan baik-baik. 3 menit. Ya, 3 menit tadi di slide sebelumnya. 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Ya. 1 menit ada 60 detik. Nah, karena di soal ini 3 menit ya, sehingga 3-nya kita kalikan 60. Jadi berapa? 180 detik. Bisa dipahami? Contoh yang pertama? Ya, jadi kalian harus tahu dulu ini. Ya, 1 menitnya itu berapa detik? Ya, kalau misalnya sudah tahu 1 menitnya berapa detik, baru deh kalian kalikan dengan angka yang ada di soal. Di sini mintanya 3 menit. 3 menit berapa detik? Berarti 3-nya kita kalikan 60. Ya, sehingga diperoleh hasilnya 180 detik.
Nah, tadi nomor 1, contoh soalnya sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya Bu Eka akan menerangkan contoh nomor 2. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada titik, menit sama dengan 120 detik. Bu, menitnya belum diketahui, tahu-tahu udah ada detiknya. Nah, iya, jadi contoh nomor 2 itu ditanyakan yaitu menitnya. Bagaimana caranya? Nah, dari 120 detik ya, kita bagi 60 menit. Ya, oke. Nah, setelah itu baru deh ketemu menitnya. Bu, kok gitu? Iya. Jadi, kalau misalnya, ya kesimpulannya, kalau misalnya yang dicari detiknya, ya, itu berarti kita kalikan 60. Tapi, kalau yang dicari menitnya, itu kita bagi 60. Nah, coba diperhatikan baik-baik dulu contoh ini. Ya, jangan lupa dicatat di buku tulis nih. Ya, dicatat di buku tulis contoh yang 2 ini. Sudah? Oke, kalau sudah, kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini mengubah dari jam ke menit. Contoh berikutnya. 2 jam sama dengan titik berapa menit? Ayo, tadi di slide sebelumnya ya sudah ada penjelasan 1 jam itu berapa menit? Ayo, 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, setelah kita ketahui bahwa 1 jamnya itu ada 60 menit. Nah, di sini soalnya itu dimintanya berapa? 2 jam. Berarti 2-nya kita kali 60. Berapa? Ya, 120 menit. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya, jam, kemudian 180 menit. Bu, kok 180 menitnya sudah diketahui? Nah, ya, kalau 180 menitnya sudah diketahui, berarti di situ dimintanya 180 menit itu berapa jam ya? Nah, tinggal kita bagi aja nih, 180 dibagi 60. Ya, jadi sama ya. Kalau misalnya jam sudah diketahui jamnya, kemudian diminta atau ditanya berapa menit, berarti kita kalikan. Nah, tetapi kalau jamnya belum diketahui, menitnya sudah diketahui, berarti kita bagi menitnya. Nah, silakan dicatat dulu contoh soal yang ini. Ya. Sudah dicatat. Oke, kalau sudah dicatat, sekarang latihan soal ya. Tugas kedua, kerjakan latihan 3 nomor 1 sampai 10 halaman 65. Ingat, mengerjakannya harus secara teliti, hati-hati, dan percaya diri. Oke, apabila masih ada yang belum paham, nanti setelah ini kita zoom it ya. Silakan tanya jawab sama Bu Eka. Oke. Baik anak-anak, sekian contoh tentang pengukuran dan satuan waktu yang Ibu sampaikan. Nah, tetap jaga kesehatan di rumah ya, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan minimal 20 detik ya. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.